Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatkur Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari kelas 2A1 dengan NIM 212.022.000.19. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen makna terkoordinasi. Teori manajemen makna terkoordinasi dikembangkan oleh Bernard Peirce dan Vernon Cronin pada penghujung tahun 70-an. Keduanya mengembangkan teori ini ketika berada di University Massachusetts, Amerika. Bernard Peirce merupakan seorang sarjana praktisi dan seorang guru. Beliau merupakan senior visiting fellow di Denison College, Oxford University. Sementara pada tahun 1989, Vernon Cronin merupakan profesor tamu di University of North Carolina. Vernon Cronin telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengetahui proses hubungan secara sistematis. Secara bertahun-tahun, para ahli manajemen makna terkoordinasi menyatukan ilmu sosial, studi retorika, filsafat, dan teologi untuk menciptakan sebuah model komunikasi yang lebih baik dan tidak membatasi seperti model komunikasi yang ada sebelumnya. Teori manajemen makna terkoordinasi merupakan sebuah teori praktis yang termasuk dalam konteks komunikasi interpersonal. Teori ini dikembangkan dengan tujuan untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam sebuah percakapan. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana setiap individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Peirce dan Cronin menggambarkan kehidupan dunia dengan metafora teater tanpa sutradara. Metafora tersebut diartikan bahwa dalam dunia sosial, masing-masing individu berperan layaknya sutradara yang menciptakan deretan sosialnya sendiri. Teori ini mempunyai beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Asumsi ini menggambarkan sentralisasi dalam komunikasi. Menurut Peirce, komunikasi adalah dan akan selalu menjadi hal yang lebih penting bagi manusia daripada yang seharusnya. Baginya, komunikasi perlu untuk ditata ulang serta kembali disesuaikan konteksnya guna memahami perilaku manusia. Lalu yang kedua, manusia menciptakan realitas sosial. Manusia dalam percakapan bersama saling menciptakan realitas sosial yang sering disebut sebagai konstruksionisme sosial. Setiap dua orang yang berinteraksi datang dari latar belakang dan pengalaman percakapan yang berbeda, sehingga pada sebuah percakapan baru, mereka akan mempunyai sudut pandang yang berbeda pula. Pada situasi ini, dua orang akan saling menciptakan realitas baru. Lalu yang ketiga, transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan makna interpersonal. Makna pribadi merupakan makna yang diraih ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dan membawa pengalaman unik dalam interaksi. Sedangkan makna interpersonal dibangun bersama oleh pers serta komunikasi. Untuk dibutuhkan waktu agar makna interpersonal dapat tercapai dalam suatu hubungan. Hierarki makna terkoordinasi. Ketika seseorang sedang berinteraksi dengan orang lain, maka tidak hanya berusaha untuk menangani pesan yang dikirim kepada mereka, tetapi juga pesan yang mereka kirimkan kepada orang lain. Hierarki makna terkoordinasi akan membantu orang untuk memahami arti penuh pesan. Terdapat 6 level makna yang dikemukakan oleh teoretikus manajemen makna terkoordinasi, yakni tingkatan yang paling rendah yaitu konten atau isi pesan, lalu tindak tutur atau speech acts, episode, lalu hubungan atau relationship, skenario hidup atau life script, serta pola budaya atau cultural pattern. Yang pertama, konten. Level isi konten adalah langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. Lalu, tindak tutur. Tindak tutur atau speech act yaitu tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan cara berbicara. Tindak tutur menyampaikan niat pembicara dan mengindikasikan bagaimana komunikasi harus dijalankan. Misalnya, menghina, berjanji, mengancam, menyatakan,
dan bertanya. Episode atau rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas. Dapat dikatakan bahwa episode mendeskripsikan konteks di mana orang bertindak. Episode merupakan hal yang tidak pasti karena para aktor situasi sosial seringkali mendapati diri mereka berada dalam episode-episode yang benar-benar beragam. Hal ini diungkapkan oleh Peirce pada tahun 1976. Hubungan atau relationship merupakan level makna keempat, di mana dua orang menyadari potensi dari batasan mereka sebagai mitra dalam sebuah hubungan. Naskah kehidupan atau life script. Naskah kehidupan atau life script merupakan kelompok-kelompok episode masa lalu atau masa kini yang menciptakan suatu sistem makna yang dapat dikelola bersama dengan orang lain. Pola budaya atau cultural pattern, yaitu gambaran mengenai dunia dan bagaimana hubungan seseorang dengan hal tersebut. Tindak tutur, episode hubungan, naskah kehidupan dapat dipahami dalam level budaya. Level yang lebih rendah dari hierarki ini mampu untuk memudahkan pemahaman pada level yang lebih tinggi. Pada hierarki, makna disebutkan bahwa tingkatan yang lebih rendah mampu mempengaruhi makna tingkatan yang lebih tinggi. Menurut Peirce dan Cronon, ini disebut sebagai rangkaian atau loop. Rangkaian atau loop. Ketika rangkaian pada hierarki berlangsung konsisten, maka dapat diidentifikasikan sebagai rangkaian yang seimbang atau charm loop. Rangkaian seimbang terjadi ketika salah satu bagian dari tingkatan menguatkan atau mendukung tingkatan lain dengan makna yang konsisten serta disepakati oleh seluruh rangkaian. Ketika beberapa episode tidak konsisten dengan tingkatan yang lebih tinggi, ini disebut sebagai rangkaian tidak seimbang atau strange loop. Rangkaian tidak seimbang muncul pada komunikasi antar pribadi ketika individu tersebut yang terlibat dalam semacam dialog tentang perilaku yang merusak diri mereka sendiri. Rangkaian akan selalu berulang sehingga dapat disebut sebagai vicious circle atau lingkaran setan. Koordinasi. Koordinasi yaitu usaha untuk menyampaikan pesan-pesan yang berurutan dalam percakapan. Peirce mempercayai bahwasanya koordinasi paling baik dipahami dengan menonton orang yang berinteraksi setiap hari. Koordinasi ada ketika dua orang mencoba untuk menalar pesan dalam percakapan mereka. Artinya, tidak tercapai isolasi, melainkan dalam koordinasi dengan orang lain. Pencapaian koordinasi terkadang sulit karena orang memasuki percakapan dengan berbagai pengalaman, kemampuan, dan kompetensi. Terdapat 3 hasil yang mungkin ketika dua orang berkomunikasi. Yang pertama yaitu mereka mencapai koordinasi, mereka tidak mencapai koordinasi, atau tercapainya beberapa tingkat koordinasi. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi? Koordinasi dipengaruhi oleh rasa moralitas dan ketersediaan sumber daya. Moralitas berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan karakter. Tatanan moralitas melibatkan etika dan aturan memberi kesempatan bagi individu untuk menguatkan sikap etis dalam percakapan. Sumber daya diidentifikasikan sebagai cerita, gambar, simbol, dan situasi yang digunakan seseorang untuk memaknai dunia mereka. Sumber daya juga mencakupi pada persepsi, kenangan, dan konsep yang mendukung seseorang untuk mencapai koherensi dalam realitas sosial mereka. Terdapat 2 jenis aturan dalam teori komunikasi manajemen terkoordinasi, yaitu konstitutif dan regulatif. Konstitutif. Aturan konstitutif mengarah pada bagaimana perilaku yang harus ditafsirkan dalam konteks tertentu. Berarti, aturan konstitutif membantu dan menginterpretasikan makna perilaku orang lain. Regulatif merupakan suatu tindakan yang seseorang lakukan
dan mereka berkomunikasi apa yang terjadi selanjutnya dalam percakapan. Dalam sebuah hubungan, terkadang individu mengalami pola beraturan yang tidak diinginkan. Pola beraturan yang tidak diinginkan diidentifikasikan sebagai episode konfliktual antar pribadi yang berurutan dan terjadi berulang-ulang, seringkali tidak diinginkan, yang terjadi oleh individu yang terlibat dalam konflik. Pola ini dapat terjadi karena individu tidak ada pilihan lain atau pasangan mereka telah nyaman berada dalam konflik atau mereka jatuh ke dalam pola ini tanpa disadari. Teori ini atau teori manajemen makna terkoordinasi tak luput dari kritikan beberapa ahli komunikasi. Kritik teori. Teori manajemen makna terkoordinasi ini terlalu abstrak dan tidak ada definisi yang tepat. Kemudian, dikatakan juga terdapat beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Peirce dan Cronon mengurangi parameter dan meminta klarifikasi. Pengenalan sistem bahasa pribadi dianggap bermasalah dan tidak menjelaskan sifat sosial makna.